Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fatur Rahman Husain selaku pengampu mata kuliah Fikih Haji dan Umroh. Yang sama-sama saya hormati dan yang saya banggakan seluruh rekan MD kelas 4A. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ziarah Madinah. Untuk itu perkenalkanlah dulu anggota daripada kelompok kami. Yang pertama yakni Tika Putri Rahayu, yang kedua Anita Rahman Hasanah, yang ketiga Hanifah Nurul Ummah, yang keempat Muhammad Sultan Ferdiansyah, yang kelima Hasyifah, yang keenam Laning Diah Kusuma Ningrum. Sebelumnya, di kelompok kami nanti akan membahas beberapa poin-poin. Nah, untuk poin yang pertama yakni keadaan geografis kota Madinah. Kemudian poin yang kedua, profil penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga, sejarah kota Madinah. Kemudian yang keempat, dalil keutamaan kota Madinah. Kemudian yang kelima, amaliyah sunnah di kota Madinah. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni mengenai keadaan geografis kota Madinah. Kota Madinah sendiri merupakan salah satu kota yang tandus. Kota Madinah dulunya dikenal dengan sebutan Yasrib dan letaknya sekitar 510 km sebelah utara dari kota Mekah. Secara geografis, kota Madinah lebih baik daripada Mekah. Kota Madinah terletak pada jalur rempah-rempah yang menghubungkan ke Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis dalam arti sebenarnya tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nakir dan Bani Quraizah, kota ini menjadi pusat pertanian yang terkemuka. Profil penduduk Madinah. Madinah prahijrah. Penduduk Yahudi Madinah mayoritas berasal dari suku Kainuka, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah yang tinggal di pinggiran kota ini. Meskipun mereka berasal dari satu bangsa Yahudi, namun mereka tidak pernah hidup rukun. Di antara mereka sering terjadi pertikaian, bahkan tidak jarang menjurus pada peperangan antar suku. Permusuhan antar suku Aus dan Khazraj adalah contoh dari sekian banyak pertikaian yang paling terkenal dan memakan waktu lama dalam masyarakat Madinah. Meskipun kedua suku ini berasal dari bangsa Arab, namun harus diingat bahwa keduanya diprovokasi oleh bangsa Yahudi untuk selalu bermusuhan. Suku-suku terkemuka golongan Arab adalah Aus dan Khazraj yang berimigrasi dari Arabi Selatan, di samping suku-suku lain yang telah menetap lebih dahulu di kota itu. Ada juga penduduk Madinah yang beragama Yahudi, bukan dari bangsa Yahudi tetapi orang Arab. Mereka ini adalah bangsa Arab seperti suku Aus dan Khazraj. Pola hidup dan sikap suku dari segi keyakinan dan agama, penduduk Madinah berbangsa Arab tidak jauh berbeda dengan Mekah, yakni penyembah berhala. Kondisi telah berjalan lama sebelum kedatangan bangsa Yahudi. Selain paganisme, ada di antara penduduk Arab yang menganut agama Masehi, baik yang teguh seperti pendapat Bahiroh atau hanya sekedar ikut-ikutan. Kelompok itu tersebar di beberapa tempat seperti di Yaman, Suriah, Hirah, dan Abyssinia. Situasi ini sudah terjadi sejak kerajaan Romawi masuk ke Hijaz pada abad keempat. Di Madinah sendiri, sedikitnya ada
Madinah pasca hijrah. Hasan Ibrahim Hasan menggolongkannya menjadi 4 bagian, yaitu golongan Ansor, orang-orang Islam penduduk asli Madinah, Muhajirin, dan orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah, kaum munafik dan musyrik, dan bangsa Yahudi yang sudah lama berada di Madinah. Struktur penduduk Madinah pasca hijrah tentu saja lebih pluralistik ketimbang prahijrah. Mereka terdiri atas bangsa Arab Madinah yang telah masuk Islam disebut kaum Ansor. Orang-orang Mekah yang hijrah disebut kaum Muhajirin. Kelompok penduduk Madinah yang masih menganut paham paganis, golongan Yahudi yang terdiri dari berbagai suku, baik orang Arab maupun bangsa Yahudi sendiri, kaum munafik dan musyrik Madinah, dan kaum minoritas penganut agama Kristen. Ditinjau dari segi kebangsaan, penduduk Madinah terdiri dari 2 bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Dari segi agama dan keyakinan, mereka ada yang masih memegang teguh keyakinan nenek moyang mereka, paganisme, ada kelompok Islam, Ansor dan Muhajirin, Yahudi, dan kelompok minoritas Kristen di pinggiran kota. Sedangkan dari segi ekonomi, bangsa Yahudi yang memegang hampir semua sektor perekonomian, terutama pertanian dan industri, dan mereka pula yang menguasai pasar. Sejarah kota Madinah. Madinah Al-Munawwarah adalah kota suci kedua bagi umat Islam. Di sanalah terletak Masjid Nabawi yang didirikan pada tahun 622 atau tahun pertama Hijriah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu kota ini bernama Yasrib. Setelah Rasulullah hijrah ke kota ini, Yasrib dikenal dengan nama Madinatur Rasul. Kemudian orang menyebut kota ini dengan sebutan Al-Madinah. Sebelum datangnya Rasulullah beserta para sahabat, masyarakat Madinah terdiri dari beberapa suku besar, yaitu Bani Aus dan Khazraj, serta 3 suku Yahudi, yaitu Bani Quraizah, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Wilayah Madinah dikelilingi oleh gunung dan beriklim gurun, tetapi kaya dengan air, karena banyak lembah tempat berkumpulnya air dari dataran yang lebih tinggi. Setelah kedatangan Rasulullah, Madinah berkembang pesat, terutama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Untuk menjaga kerukunan warga dan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang ada di Madinah, termasuk kaum Yahudi, maka dibuatlah sebuah perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat. Rasulullah SAW menjadi pemimpin negara dan pemerintahan serta menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Dalil keutamaan kota Madinah. Kota Madinah yang penuh berkah ini telah dimuliakan oleh Allah dan diberi berbagai keutamaan. Allah menjadikannya sebagai tempat terbaik setelah Mekah. Hal tersebut menunjukkan keutamaan Mekah atas Madinah ketika beliau diusir dari Mekah dan hijrah menuju Madinah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tetap tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini hadis sahih. Berikut ini adalah beberapa keutamaan kota Madinah. Yang pertama, kota Madinah sebagai kota haram. Allah telah menjadikan sebagai kota yang haram dan aman, sebagaimana Allah menjadikan kota Mekah sebagai kota haram dan aman.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kota Madinah adalah Thaibah. Nabi Muhammad SAW menamainya dengan nama Thaibah, juga Taubah, yaitu yang baik dan mulia. Bahkan disebut dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah menamai kota Madinah dengan Taubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah menyebut kota Madinah dengan nama Taubah. Ketiga, keimanan akan kembali ke kota Madinah. Iman akan kembali ke Madinah sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Kota Madinah akan memakan semua perkampungan. Nabi SAW mensifati sebagai sebuah kota yang akan melahap daerah-daerah lainnya. Beliau SAW bersabda, "Aku diperintahkan berhijrah ke daerah yang akan melahap daerah-daerah lainnya." Daerah ini mereka sebut Yastrib, yaitu Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, Nabi SAW menganjurkan agar bersabar atas beratnya kehidupan di kota Madinah. Beliau SAW bersabda, "Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui." Berkenaan dengan orang-orang yang ingin pindah dari kota Madinah ke tempat yang lain dalam rangka mencari kemakmuran dan kesejahteraan, maka Nabi SAW bersabda, "Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantinya dengan orang yang lebih baik darinya. Dan tidaklah seorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya yaitu amalia sunnah di kota Madinah. 1. Salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang besar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, "Satu salat di masjid saya ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1190 dan Muslim nomor 1394. 2. Beribadah di raudah. Secara bahasa adalah taman. Di Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang disebut sebagai salah satu taman surga. Nabi SAW bersabda, "Tempat yang terletak di antara rumah saya dan mimbar saya adalah satu di antara taman surga." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1195 dan Muslim nomor 1390.
3. Berjihad di Masjid Nabawi. Sebuah amalan ringan di Masjid Nabawi terhitung sebagai jihad di jalan Allah. Hanya dengan niat belajar atau mengajar saat melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi, itu laksana berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau diajarkan, maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka ia laksanakan orang yang hanya memandangnya barang orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 227, dihukumi Sahih Al-Albani. 4. Ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tinggal di Madinah atau mengunjunginya disunahkan untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad. Namun perlu diperhatikan pesan beliau berikut ini. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan kubur saya sebagai id. Dan bersolawatlah untuk saya, karena solawat kalian sampai kepada saya dimanapun kalian bersolawat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2042, dihukumi sahih oleh Al-Albani. Amaliyah sunnah di kota Madinah. Yang kelima, yakni sholat di Masjid Quba. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa teman-teman baca sendiri, yang mana artinya barang siapa bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana 1 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1412, dihukumi sahih oleh Al-Albani. Kemudian amaliyah yang keenam, yakni sabar akan rasa lapar dan kerasnya Madinah. Kota Madinah menawarkan cuaca yang keras. Di musim panas, cuacanya sangat panas, dan begitu sebaliknya di musim dingin, cuacanya juga sangat dingin. Di masa lalu juga menawarkan rasa lapar. Namun bagi yang mau bersabar, keutamaan yang besar telah menanti mereka. Seperti halnya dalam sabda Rasulullah SAW, untuk hadisnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, untuk artinya itu tidaklah seorang di antara umat saya bersabar akan rasa lapar dan kerasnya Madinah, melainkan saya akan menjadi
memberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 1378. Terima kasih. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari betul bahwasannya PPT dan materi kami masih mengalami banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan. Untuk itu kritik dan saran daripada teman-teman semua atau pendengar semua sangat kami harapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak PPT kami. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.